Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali untuk belajar diskusi tentang analisa kebijakan publik, atau bisa juga kalau di pemerintah bisa analisa kebijakan pemerintah. Di hari ini kita akan membahas tentang beberapa pendekatan terkait dengan analisa kebijakan publik. Sebelum kita melakukan kegiatan terkait dengan analisis kebijakan, mungkin kita harus memahami dulu ya terkait dengan pendekatan-pendekatan yang kita gunakan. Jadi beberapa alasan-alasan terkait dengan mengapa kita harus melaksanakan sebuah analisa kebijakan publik itu. Berbicara tentang analisa kebijakan publik, ada beberapa definisi seperti S. White itu mengatakan bahwa pendekatan itu suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi untuk memberikan landasan para pembuat kebijakan atau membuat sebuah keputusan. Jadi harapannya analisis itu dijadikan sebagai bahan informasi. Kalau dokter itu namanya hasil diagnosa kesehatan, kalau kesehatan. Kalau publik berarti hasil analisis. Nah, ini yang dimaksud terkait dengan analisis pendekatan itu. Dari pemahaman ini juga William Eden mengatakan bahwa analisa kebijakan ini termasuk ilmu sosial yang terapan. Jadi selama ini mungkin kita berbicara tentang pengetahuan ilmu, pengetahuan dan sebagainya, tetapi ini yang dipraktekkan, terapan. Artinya sebuah keahlian yang nantinya adik-adik pahami dan ketahui sebagai ilmu yang bisa diaplikasikan kepada pihak sektor swasta maupun pemerintah yang kaitannya dengan orang banyak. Nah, jadi kalau kita bicara tentang diagnosa dan kebijakan publik, maka artinya kita bisa mencermati apakah kebijakan itu populis atau tidak, atau bermasalah atau bagaimana, atau berani dan sebagainya. Jadi di sini Wilando mengatakan sebagai ilmu sosial terapan ini menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam memecahkan masalah-masalah kebijakan. Ini adalah kata kunci untuk memahami pendekatan ini. Begitu juga yang dipahami oleh Muhajir. Dia mengatakan bahwa analisis itu serangkaian prosedur analisis yang bersifat rasional, penerapan berbagai metode penelitian, pengkajian ilmiah menghasilkan sebuah informasi yang nantinya digunakan untuk para pejabat mengambil kebijakan atau sebagai tahap proses pembuatan kebijakan. Sholihin Abdul Wahab dia mengatakan bahwa analisa kebijakan publik itu telaah kritis terhadap isu-isu kebijakan yang dilakukan para pihak untuk mempengaruhi kebijakan, menggunakan ragam pendekatan yang menghasilkan nasihat atau rekomendasi kebijakan guna membantu pembuat kebijakan dipengaruhi dalam solusi yang tepat dan relevan. Nah, ini adalah satu. Nah, dari sini pemahaman tentang analisis itu berarti kan suatu cara. Kalau tadi saya sampaikan kalau dokter itu diagnosa. Ya. Kalau orang sosial namanya ansos, analisa sosial. Kalau orang politik, pemerintahan, analisa kebijakan publik. Ciri-ciri analisa kebijakan publik itu yang pertama ada yang pendekatan interdisipliner. Jadi ada berbagai pendekatan-pendekatan antar disiplin ilmu. Misalnya kalau kita menganalisis tentang kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, kebijakan politik, kebijakan dinas perhubungan atau apa. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah
Analisis itu bersifat aplikatif. Jadi wis ngomong solusi rek, gak ngomong orientasinya dalam penyelesaian masalah. Itu ciri-cirinya. Jadi sebagai problem solving. Ada juga yang orientasinya itu orientasi clients. Artinya klien itu berarti penerima kebijakan. Yang terakhir cirinya adalah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan. Jadi ciri-ciri analisa kebijakan itu pendekatannya macam-macam tergantung kebutuhan yang dianalisisnya. Ya. Pendekatan yang lain yaitu terkait dengan pendekatan empiris misalnya. Ini ungkapan fakta yang empirik, realitas sosial. Ini biasanya yang menjadi pijakan. Atau bisa juga munculnya masalah-masalah kebijakan. Ya. Misalnya saya yakin ketika kebijakan itu dibuat juga bukan berarti tanpa riset, tanpa dasar, tanpa tujuan, tanpa pasti sudah disusun secara koherensi, baik secara perencanaan, tahapan, sampai pendanaan dan sebagainya. Kemudian pendekatan berikutnya bisa juga melalui evaluatif. Jadi analisis itu bisa juga bersifat mengkoreksi ya, atau manfaat yang akan dan harus dari intervensi kebijakan program itu. Jadi misalnya kebijakan ini walaupun mungkin masih terlaksana beberapa bulan, bisa juga dievaluasi karena mungkin bisa juga butuh kesiapan. Maka kesiapan itu juga harus disesuaikan dengan kondisi situasi yang ada, sehingga itu perlu analisis. Yang ketiga yaitu normatif ya. Jadi pendekatan analisa kebijakan itu bisa juga sangat normatif. Artinya apa? Rekomendasi yang dihasilkan itu intervensi yang harus dilakukan apa? Ya, bisa juga ini menjadi pilihan-pilihan gitu kan. Ya, sama halnya ketika Anda ke dokter ya, mungkin tahap awal Anda akan ditanya, Mbak keluhannya apa? Saya pusing misalnya. Udah berapa lama? Ya, setelah di hasil wawancara baru cek fisiknya. Mungkin dilihat matanya, dilihat lidahnya, dilihat. Kemudian ada juga yang normatif, hasil tensinya berapa, kadar gula berapa, cek darahnya seperti apa, baru dievaluasi. Setelah itu baru didiagnosis. Oh, berarti Anda kemungkinan ada bisa juga kena tipes atau kelelahan, atau mungkin bisa juga darah tinggi atau darah rendah, sehingga hasil evaluatif, hasil analisis itu bisa dijadikan sebuah rekomendasi. Berarti Anda dipositifkan kena tipes misalnya, walaupun mungkin di sisi lain ada data yang menunjukkan tensi Anda tinggi sekali, tapi melihat gejala-gejala yang lain, ya itu bisa divonis seperti itu. Nah, vonis itu bisa juga tidak tepat. Ya, artinya intervensi yang dilakukan bisa juga sifatnya normatif. Ini dulu diobati, misalnya, baru dapat darah. Bisa juga tensinya dulu. Ya, itu nek kesehatan tapi nek di bidang kebijakan publik, urusan sosial, bisa juga dilihat dulu kesiapannya dulu seperti apa. Oke lah, kita siapkan perangkatnya, sumber daya manusianya dulu, sumber daya lainnya seperti sarana, kualitas, anggaran dan sebagainya. Oke, kalau begitu lanjutnya apa? Itu bisa disiapkan. Seperti ini yang lagi viral atau yang lagi sekarang terjadi, ya mungkin ya kebijakan tentang MBG itu yang sering-sering ini yang populis tahun ini. Jadi dari pendekatan ini kita bisa lihat misalnya masalahnya apa sih
misalnya. Setiap daerah kok nggak bisa melaksanakan itu, walaupun mungkin kebijakan ini udah lama, anggaran sudah disiapkan. Bahkan ini menurut anggaran tahunan mungkin sudah mendekati akhir tahun, sehingga penyerapan daripada anggaran itu juga menjadi pertanyaan gitu loh. Kenapa pemerintah sudah menyiapkan per tahun itu hampir 80 triliun katakanlah, kok masih terserap hanya 30% misalnya. Apa masalahnya? Ini menjadi kajian daripada pendekatan atau analisa kebijakan itu. Apakah kebijakan yang terlalu keburu-buru atau tergesa-gesa, atau mungkin terlalu ambisius sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena apa? Mungkin kendala-kendala di lapangan bisa juga ini mempengaruhi daripada implementasi kebijakan itu. Nah, ini biasanya pengalaman empiris nih ini. Setiap daerah, setiap pasti bisa juga sumber daya sudah ada, tapi transportasinya tidak ada. Biasanya juru masaknya tidak ada, padahal aturannya, kebijakannya, juru masaknya, ahli gizinya harus siap. Kenapa lambat? Mungkin bisa juga masyarakatnya belum siap. Tidak ada. Tuh, ini contoh-contoh. Ada juga bentuk analisisnya itu berkaitan kebijakan, bisa namanya prospektif. Artinya ya, jadi kalau kita pendekatan tadi ada empiris, ada evaluatif, ada normatif. Kalau bentuk analisisnya bisa prospektif, ini artinya berpijak pada kondisi awal. Ya. After, before, after, atau apa. Ya. Jadi perkiraan intervensinya seperti apa? Wis dijajal mlaku ae sementara. Respon siswa seperti apa? Misalnya kalau kita bicara MBG. Mungkin asumsi awal, hipotesis awal, mungkin juga sering saya sampaikan bahwa mentalitas, kondisi remaja, anak sekarang itu untuk berbicara tentang makan itu gak sama dengan zaman gurunya gitu loh. Jadi gurunya dulu ada makan bentuk nasi aja sudah alhamdulillah, tapi sekarang untuk ngomong berbicara tentang kebutuhan nasi, lauk pauk, saya kira bukan hal yang sulit kalau sekarang. Sekarang itu urusannya selera. Gitu. Jadi asumsi awal, prediksi awal, nanti akan banyak siswa yang barangkali walaupun tidak 100% ada yang tidak suka, tidak selera. Nah, antisipasinya apa? Pihak sekolah harus menyampaikan kepada siswa untuk membawa tempat bekal makanan. Barangkali nggak selera, ya nggak usah dibuang, tapi dibawa pulang atau seperti apa. Itu kan berarti prospektif. Kondisi awal dan akhir atau awal dan perjalanan itu menjadi perkiraan. Jadi saat dulu ini berlaku ini mesti diantisipasi. Kok nek gak ngene gak seperti ini. Ada juga bentuk analisis itu retrospektif. Ini berpijak pada apa yang ingin dicapai. Jadi desain intervensinya apa yang harus dilakukan. Jadi targetnya awal itu apa? Oke lah, target awal sepenting ini terlaksana dulu. Kita tidak berbicara tentang kualitas dulu, kuantitas dulu, kemampuan yang dilakukan untuk memenuhi kebijakan itu terlaksana. Kualitas sebentar. Setelah 1 minggu atau 2 minggu baru kita ngomong kualitas. Nek kualitas didahulukan, kuantitas didahulukan. Biasanya kegedean gaya, ya. Jadi pada memang pacaran, ekspektasinya keinginan kita seperti ini, nikah pakai ini, barang sesuai macam-macam kendalanya. Nah, begitu juga kebijakan, ini punya gambaran. Artinya kalau ini berbicara tentang MBG, mungkin impact atau efek dari kebijakan ini harapannya bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat.
bisa meningkatkan gizi anak-anak sekolah itu, sehingga motivasi belajarnya dan sebagainya bisa meningkat. Itu ekspektasinya. Tapi kenyataannya misalnya di Ndawar, harapannya setiap potensi yang digunakan di dalam MBG itu adalah mengutamakan potensi lokal. Nah ini Ndawar ono Lombok, tok ono piye nek. Oh berhasil kualitasnya ya sejam nek. Misalnya seperti itu. Apakah harus mengandalkan potensi beras yang ada di Ndawar? Wah beras kok atos ini ambil ini ya. Nah ini biasanya kalau retrospektif kita punya target awal itu apa? Itu sepenting kelakon dhisik lah. Artinya terlaksana dulu. Jadi setelah 1 minggu kita evaluasi, akhirnya menemukan sebuah bentuk. Setiap daerah itu punya menunya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada. Nah, misalnya di Ndawar dipaksakan untuk pakai lauk ikan terus misalnya, yo sesuai yo gak apa-apa ya, tapi ikannya bukan dari Ndawar sesuai. Khusus misalnya Kemlaki, was toko wader tok Pak, ndolek nandi wadere. Nek lele gampang ya bisa tapi nek misalnya jenis ikan yang menurutku ya agak sulit kan. Oke, ada juga bentuk analisis itu terpadu, jadi antara prospektif sama retro pes. Jadi antara kondisi awalnya seperti apa, bisa juga targetnya apa. Jadi memadukan kedua bentuk itu. Terus target kita inilah sementara. Sementing walaupun kita dalam kapasitas contohnya itu ya mungkin tidak serta-merta seluruh siswa di kecamatan itu bisa menerima MBG. Burungi iso Pak, wujud kaite. Kalau misalnya sehari langsung bisa, wah, ya gak cukup Pak, tenagane Pak, ya. Artinya di jam sekian harus sudah di sekolah. Misalnya antara jam 9 sampai jam 10. Delok medan geografi sekolah ini koyo ngono. Ya. Karo siswane yo sekolahane mencol-mencol. Wah, kudu dibagi Pak, nggak mungkin dapur satu. Harus ada wilayah-wilayah, dapur bagian barat melayani sekolah ini. Berarti kapasitasnya berapa? 2000 siswa, monggo. Yang tengah katakanlah 800 siswa. Atau mungkin siji dapure. Wong siswa di Ndawar misalnya katakanlah hanya 3.000 misalnya. Ya udah. Pokoknya jam 9, jam 10 MBG sudah harus berada di sekolah. Terus jam sakmono nyediakno 4.000 porsi. Masake jam piro? SMP tok hampir 600. SMA paling enggak 400. Ya. SD, MI, SMA, Sanawiyah, TK. Ya, kurang lebih 3.000 lah. Terus kemampuan dari tenaga sumber daya manusia yang di situ berapa? Misalnya masak mosok jangan terong itu kanggo wong 3.000 pirang panci rek, pirang terong, pirang kuintal ya. Malaysia tak goreng tempe tok kira-kira nek 30.000 porsi kira ini. Padahal skemanya harus terpusat, dapurnya terkontrol, terpusat. Iya nek wong NU rek ya kubroan yuk meni sampean gawe yo nasi bungkus 20 bungkus, target dusun ini 1.000, ini 1.000, ini 1.000. Mari rek jamono. Tapi menune sak peduke ya. Ayo Bu, daerah lagi daerah misalnya kubroan tingkat kabupaten. Yang datang biasanya berapa?
8.000 Pak. Apa nih gak per dusun 1000-an. Wong per kecamatan hampir 3.000. Apalagi tingkat kabupaten. Nek ngono ya memang masyarakat. Tapi ini kan karena ini program pemerintah harus dipertanggungjawabkan mulai dari gizi, dari penyampaian sampai apapun. Karena ini uang rakyat, tanggung jawab untuk rakyat, bertanggung jawab kepada rakyat. Maka analisis yang digunakan bisa prospektif, retrospektif, bisa juga kebalik. Ya bukannya awakmu kemenyek, misalnya analisis ngerusu-rusuin ya enggak. Biasanya ini kan LSM tiga tulinan ya. Tapi ini angger ngocot 1 poin saja. Misalnya kebetulan sekolah yang ada di wilayah pelosok ngirim kari. Padahal masa iku wis ket ya. Karena dibungkus oleh tempat nasi yang berupa dari ini itu ya akhirnya iku rek apa jenenge makanan berbau umes tau apa wah nggone panas buka akhirnya masalah akhirnya keracunan wah konang LSM gara-gara sekolah situ sak kecamatan nomor diblokir. Nah ini analisis. Kemudian kalau kita bicara tentang tahapan untuk melaksanakan sebuah kegiatan analisis kebijakan publik itu yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua menetapkan tujuan. Yang ketiga identifikasi atau desain alternatif intervensinya apa. Ada namanya peramalan konsekuensi tiap-tiap alternatif. Ada juga tentang penilaian atau pemilihan alternatif. Ada rekomendasi alternatif atau intervensi. Jadi sebelum Anda melakukan sebuah analisis, masalahnya apa? Kita tentukan dulu. Yang menjadi persoalan apa? Misalnya di Indawar, kenapa MBG kok belum dilaksanakan di Kecamatan Dawar? Sakjane nih ngomong ke Kabupaten Mojokerto katakanlah, sing daerahé panas, sing daerahé kano banyu, lho sing gisine lemah, sing banyune kadar karbonnya tinggi, itu kan berarti kurang gizi wong kono ya. Cara pemenuhan gizinya tidak sama dengan daerah yang. Tapi kenapa terlambat? Ini masalah berarti. Nah, baru Anda melihat. Terus tujuanmu apa, Rek? Ya agar secepatnya dilaksanakan, Pak, intinya. Misalnya seperti itu. Baru Anda mengidentifikasi kenapa persoalannya terlambat. Bisa juga, ancene dapurnya gurung mari. Oleh bangun standar betul, gak angger dapur misalnya. Nek angger kaya kubroan mang ya wis mang. Pokoke kena 10 bungkus yo ada styrofoam tak dikasih panitia misalnya. Jadi kemasannya sama. Isine yo sak karepe sesuai dengan kemampuan ya. Ono sing ndok asin disigar, ono sing tater, ono sing balian lah wis pokoke yo ada styrofoam. Tapi kalau ini program pemerintah kan mestinya dia sudah punya perencanaan. Menu yang harus ada di dalam paket itu harus apa saja? Harus ada air minumnya, ada sayurnya, ada buahnya. Ya minimal 4 sehat 5 sempurna. Minumnya susu. Nah, tapi misalnya kubron kan enggak wis. Dikai banyu air mineral situ ya sampai bungkusan ya cukup. Nek kuburan kan gak mikir gizi-gizian ya, penting barokah rek berkat membudongo ya. Ya. Nah nek kon MBG, lo mambu ABBN rek. Mambu proyek ya. Wes bahasamu analisis kudu mambu proyek. Nah, ketika ngomong mambu proyek ya harus diperhatikan. Idealisme adalah ini adalah uang rakyat untuk rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Maka
pemerintah sebagai penyelenggara atau badan penyelenggara itu harus melaksanakan ini. Nah, nek konsep kubroan kan barokah rek, saikhlas ya. Oh, jo untung sampe digekno ya. Itu pun nek gak kumanan yo kadang merung yo kadang yo wis jene iya. Ada sebagian daerah yang mungkin perfect sekali. Kok di Delanggung kubroan ada gak styrofoam, besekannya nih. Barang nih kok kintelan, puri, enggak rek, tiada cowek kabeh. Iku MBG ala. Tapi ini MBG pemerintah, ada yang harus steril, bersih. Terus, itu sakjane masih ngono ya gak apa-apa ngono, tapi yang iki harus dipertanggungjawabkan. Artinya bisa diaudit, bisa diteliti, jadi itu ngomong kebijakan. Oke, jadi ada tahapan-tahapan ini yang Anda harus lakukan. Jadi jangan karena mendengar yang tidak jelas langsung keluar statement. Buyar noy. Wah, makanan bergizi gak ono. Atau mungkin bisa juga setiap masyarakat tiap hari ngupdate menu MBG hari ini. Nah, menu hari ini MBG sudah basi misalnya. Iya rek njane ngirim yo. Terus yo borong ya. Oke. Nah, masalah-masalah kebijakan ini biasanya terkait dengan masalah sosial, kebutuhan masyarakat. Sakjane sekolahnya akeh Pak, tapi siswane tok widik-widik Pak. Jadi satu sekolah SD itu hanya mungkin nggak sampai 50. Ada sekolah itu. Untuk lagi Ndawan saya kira ada sekolah SD siswanya nggak sampai 100. Jadi SD ini mek 5, kelas 1 5, lagi ada kan? Ya. Kenapa saya hafal loh, aku tahu begitu. Ya. Tapi ada sebagian daerah yang tingkat SD aja hampir 1000 rek. Kalau di kampung saya Medali hampir 1000. MI itu mau kelas 1-nya sampai kelas G, D, 1A, 1B, 1C, 1. Nah itu nek kelas 1 sampai kelas 6, katakanlah ABC 6, berarti kan 6 kali 3, 18 kelas. Satu kelas katakanlah 30 minimal ya. Loh, bismillah bisa. Molah pinten lulu. Hampir 1000. Atau 600. Iku nek misalnya dilayani itu kan mangan bareng dan petunjuk juknisnya itu kan makanya harus ditunggoni sama guru nih rek. Nggak boleh makan dewe-dewe, terus tak bungkus saya gue mulai koyok katene kubrohan mang ya. Ya mbahmu, budemu wis dilepokno tase atau dilepokno pesek. Ono sing nglawesu ya dipawurak nang nggon ngono. Tapi MBG harus dimakan di tempat ditunggoni gurune. Ini contoh yang hari ini barangkali publik saya kira banyak sekali kalau ada adik mau. Artinya tema-tema yang bisa Anda ambil atau sebagai bahan itu bisa banyak. Masalah-masalah kebijakan ini biasanya adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Terlegitimasi sebagai masalah kebijakan. Iki ya berarti sing salah, sing pelaksanaan ya Pak. Atau bisa juga ya Allah, catai anggaran lu guru mudun. Iki ada fundingnya yang nalangi dulu. Kenapa di kabupaten ini kok bisa terlaksana? Mungkin di backup APBD dulu, tidak menunggu adanya anggaran yang bisa juga seperti itu. Nah, berbicara tentang masalah kebijakan,
masalah itu adanya kesenjangan. Bisa juga masalah pribadi, bisa juga masalah sosial. Di masalah itu bisa juga muncul dari personal, bisa juga karena institusinya, ya, atau masyarakatnya, sehingga itu menjadi masalah kebijakan. Mungkin kepala daerahnya atau para pejabatnya gak patek apa istilahnya, gak patek pro lah, patek mendukung lah. Bisa juga ini tidak terlaksana, atau bisa juga masalah pribadi. Wong wangil-wangil pak tidak anu. Tapi bolehkah kita menyalahkan orang, masyarakat? Yo sakjane gak oleh pak. Tapi fakta nanti kalau Anda jadi pejabat lah ono ayo. Wong kurang yo opo sih? Kalau dalam kebijakan publik, masalah pribadi itu biasanya hanya seseorang atau sekelompok orang. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang gak sepakat. Lah apa sih demo? Beasiswa po. Atau jadikan uang saku sono dhewe program liyane. Contohnya apa? Ya PIP. Atau bisa juga masalah sosial, itu banyak orang, komunitas memang tidak sepakat. Atau bisa juga mengharapkan memang membutuhkan benar, tetapi belum ini menjadi masalah kebijakan. Jadi melibatkan komunitas yang berkonsensus, memerlukan otoritas dan paksaan secara sah. Jadi butuh goodwill, butuh eksekusi dalam sebuah kebijakan. Jadi gak ngomong wacana, gak ngomong rencana, eksekusi Pak. Jadi misalnya kepala daerah ya eksekusi, kalau ada dana siapa? Nek gak ono tenderno Pak mesisan ngono ya. Sapa sing berani ambil tender MBG di wilayah Ndawar? Speknya ya apa Pak? Pokoknya per porsi itu katakan 15.000 misalnya atau 10.000. Wesmania. Bagi para pengusaha sebagian ada yang berani. Saya kira misalnya katakanlah 10.000. Tapi kalau itu membuat 3.000, saya kira yo tak masalah, isi untung. Artinya Anda beli beras 1 kilo sama beli 3 kintal, itu harganya berapa? Bisa juga lebih murah. Buah juga seperti itu, bisa juga lebih murah. Nah, akhirnya kan seperti itu. Ini contoh saja. Oke. Jadi kalau kita lihat persoalan masalah itu bisa juga karena individunya, personal, bisa juga institusi atau masalah sosial. Jadi kalau digambarkan frame-nya itu kinerja daripada analisa kebijakan publik itu, masalah kita lihat itu bisa muncul di tengah menjadi perhatian publik. Bisa juga variabelnya itu mempengaruhi, bisa juga menyebabkan gejala-gejala yang berikutnya. Artinya masalah itu ketika Anda melihat ini akan mempengaruhi gitu. Ijo ono sing guru nrimo Pak sehingga itu tidak dilaksanakan. Coba Anda kalau Anda pernah aktif di desa, ada salah satu tokoh aja yang mengatakan jangan. Biasanya juga kepala desa perangkat gak wani rek. Kok nek tak lakoni terus wong iki provokator ngomong nang ngomong aku diserbu. Wis aku tak jarno. Didiamkan saja. Nah, saya bicara seperti ini ya pengalaman rek, wis tahu rek. Dulu pernah ketika saya ada sembako, paket sembako. Saya hanya tanya dapat berapa jatah desa kita. Hanya dapat 4 ton. Untuk berapa orang, berapa penerima. Ya sesuai data kita ya hampir 200 orang. Berarti dapat berapa? Ya gak cukup. Kalau aturannya itu 20 kilo Pak, 10 kilo.
Tapi ini kalau memenuhi 2.200 ya nggak cukup. Akhirnya berapa? 5 kiloan atau 10 kilo. Loh, berarti kan nggak sesuai. Ya enggak. Wis, hanya berkomentar, hanya memberikan itu aja, macet langsung gak dihitung, gak dibagikan. Akhirnya warga tanya, loh ini jari sembako ini sudah datang, kok belum direalisasi? Akhirnya lurah jawab, enak, nggak boleh santoso, bawa jari. Nah, akhirnya saya diserbu warga. Wah, keren. Warga macam-macam, ada yang kenapa Cak San kok nggak jelas-jelas seperti itu. Ono sing jawabannya enak, sing gak enak, ya mau iso langsung. Nah, dari aku diajar mbek lurah. Padahal saya hanya mengklarifikasi apa yang seharusnya kebijakan itu dilaksanakan. Ketika Pak Lurah misalnya, kenapa harus diberi 10 kilo, dia memberikan sebuah asumsi atau kebijakan, saya kira bisa saya sampaikan pada masyarakat. Misalnya tak walik mana yang lurah misalnya, berasnya korupsi, sakjane sampean niku nrimo 20 kilo, tapi sampean nrimo 5 kilo, apa gak digerutuk lurah? Nah, waktu itu deh. Tapi kan saya kan bukan seperti itu. Seharusnya itu sebagai masalah kebijakan yang gap-gap atau trust atau kepercayaan itu harus diberi komunikasi publik dan sebagainya harus itu. Nek gak ono ya perang rek. Ngomongin mana perkara beras ya, selisih 1.000 saja masalah kok ya. Dari sini maka sifat atau masalah kebijakan itu bisa bersifat objektif. Artinya subjektif itu karena bisa juga terprovokasi, bisa juga karena statement atau framing atau penggiringan opini publik. Jadi ya apa lah negara iki ceke piye gitu kan. Dulu kan ya nek pemerintah pusat bisa juga wah iki nek kepengin gak ngomongno iki kayak isu iki ya seluan. Atau mungkin ketika pingin negara iki kacau, isu sing sangat sensitif apa? Kalau zamannya SBY wah gampang arahno nang harga BBM. BBM tundakno dudukno ditindak-tindak. Langsung masyarakat obat. Nek saiki karena harga BBM itu sudah tahu sama tahu lah. Sakjane sakmene yang sakmene 12 pisan masyarakat sudah tahu. Wis bobrok lah wis gak penting. Kepinanu wah sikat ae isu rasisme. Apa rek? Ambil pondok yang terbesar di Indonesia, serang dengan framing, wah video titik tok ngene dadi perkara ya. Hari ini delok nang Surabaya, mbok budal. Itu akan menjadi masalah di isu-isu yang sangat sensitif. Nah, yang norek gurune pondoke, wong alumni ini seluruh Indonesia ya. Bahkan mungkin di antara warga ada. Sampai dielek-elek koyo ngono piye rek. Misalnya saya aku ngomong ke Melaki, walaupun kan gak wedi kok ke Melaki, tak elek-elek ke Melaki kan gak ngamu. Pak Sandek kedua coba Melaki tok ketuntun. Kok pisan-pisan Mojosari ngono lho, Tamagersari ya. Atau Jatirejo. Ya, jadi sifat masalah kebijakan itu bisa subjektivitas. Ono aktornya yang memang sengaja. Bisa juga momen Pondok Lirboyo ini mendekati hari besok rek. Momen besok. Sehingga dia mengambil agenda setting. Cek tambah meriah. Giroh semangat ruh pendidikan pondok pesantren dan santri bisa benar-benar diakui secara nasional maupun secara global. Jari sapa pondok pesantren itu tradisional. Oh saiki banyak
lembaga-lembaga pendidikan luar negeri itu mengadopsi metode pondok pesantren. Kalau sekolahan full day, oh ya, ada pondok berapa, lah itu kan ya konsepnya pondok. Ada juga masalah itu interdependensi dengan bidang yang lain. Nah, masalah kebijakan itu bisa juga interdependensi berarti bertentangan, atau bisa juga kewenangan, dan itu bisa menjadi persoalan juga dengan SKPD, dengan kementerian yang lain. Saiki misalnya ngomong pendidikan, bahwa di negara kita ini kan sudah ada namanya Kementerian Dasar Menengah, ada Kementerian Perguruan Tinggi. Kenapa departemen kementerian itu juga membuat perguruan tinggi? Kenapa Kementerian Agama juga ngurusi pendidikan? Wis dadekno siji, apa pendidikan agama, apa pendidikan umum, apa vokasi, urusan Menteri Pendidikan. Nanti dirjennya saja, dirjen kementerian, dirjen kementerian, dan kenapa tidak seperti itu? Iku nek ngomong kementerian, nek ngomong pondok pesantren, kalau Anda mau kritis, kenapa pondok pesantren kok nggak pendidikan umum? Nggak madrasah, nggak TK, nggak MI, nggak sanawiyah, biarkan lembaga yayasan yang lain. Sama nek pendidikan agama ya salah. Itu biarkan yayasan berdiri lain, nanti mondoknya ngajinya di pondok sampean, sekolah aja. Tapi kan sekarang enggak. Sekarang itu menjadi PP, perusahaan pondok, PT. Jadi pondok itu juga punya lembaga-lembaga pendidikan formal. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, pondok pesantren di negara kita itu pendidikannya adalah informal. Kenapa harus ada pondok pesantren? Karena dulu zaman penjajahan Belanda, pendidikan formal itu tidak semua orang bisa ikut ke pendidikan formal, sehingga ditampung oleh para ulama, para kiai yang tidak harus kak bayar, kak ngurus, seperti kan belajar ngerti aku, kan seperti itu konsepnya. Saiki yo, kalau kita mau objektif loh ya, wis ojo ngomong ngiwonengen, masih kene yo santri padha ae gitu ya. Ayo, kalau Anda mau diskusi apa, ayo rek objektif. Benarkah? Memang fakta dan lain-lain sebagainya, yo sisi dari perspektif yang lain itu bisa dibenarkan, trans setuju. Di perspektif yang sisi lain, yo salah rek, gak ngono rek, ngawur rek. Santri ngasih sesuatu pada gurunya itu bukan berarti tekanan, tetapi ucapan rasa syukur, terima kasih pada guru yang mengajarinya. Hubungannya bukan antara jual beli, nasib perek, nasib dunia akhirat kan ngono ya. Bayangkan kamu didoakan, kok nek gak percaya donga, tak wis gak apa-apa. Wis, bapak komunis titik ya. Tapi kan rasionalis gitu loh. Lah, mereka guru, santri ketika mengasih hadiah itu sebagai penghormatan. Misalnya orang yang mengajari saya membaca Al-Quran, orang yang mengajari saya sholat, berhubungan dengan Tuhan ketika saya nanti itu hubungannya gak urusan dunia tok akhirat. Makanya mosok rek guru sing kok nguruki ngaji, nguruki sholat ibadah kok bae kok amplop 20.000. Gitu kok Surya gak cukup ya. Mulai paling di Samsung refill iku nek oleh saiki gak nambahi 1.000 ayo. Nah, dari sisi situ yo kok cicil. Artinya kita harus lihat pada porsi. Ketika ngomong itu gratifikasi, ketika ngomong itu suap dan sebagainya, posisikan.
di kemana Indonesia ngompang Pancasila beradab. Saya misalnya ono petugas PLN nang ngome maktab nang listrik mau munggah listrik ndrawu mus kok Jawa kok gak kei ngombe gak kok apa. Karena kan tulisannya mobilnya anti suap, jangan ngasih sesuatu. Saya kon mentolo atamu paling gue suka parah nih wingi loh, ono cewek awah yo, tapi sayang didik mau pedit. Ngombe gak dikei ya Allah. Arek opo iki? Wah, arek Unim. Mahasiswa ilmu pemerintahan. Bukan anti korupsi, pejabat negara, dibayar negara. Ya gak apa-apa ngono ta, tapi kon mosok ya mentolo ta. Nah, iku kudu korupsi, kudu gratifikasi untuk kemanusiaan. Misalnya ono pegawai PLN, ya bantah nomong, dipek mantu bapakmu lho gak apa-apa ngono. Walah dah, wis alhamdulillah sampean turun nakali kula niki lho tasik semester 7 lho. Nek jenengan kersa ngenteni monggo misale. Lho gak apa-apa pangan. Lho ngono iku nek menurut LSM anti korupsi apa ngono iku jeneng suap, gratifikasi. Ayo bedakno kon. Bingung tak gak kon nek ngomong Indonesia. Ngomong MBG ambek sego bungkusane kubroan. Ngomong berkat ambek nasi kotak. Nah, oke, itu lanjut. Sifat masalah juga itu bisa juga dinamis. Sifatnya masalah bisa juga dinamis. Artinya, alah wong ngono kok tiga gede sih. Ada persoalan-persoalan yang memang itu bisa dijadikan sebuah masalah. Ada yang memang sebagai vitamin lah. Biasalah diomong wong itu pejabat. Misalnya Anda kalau nggak siap dihujat orang, jangan jadi pejabat, jangan jadi orang pemerintahan. Urusan awak dhewe tok. Kon ngurus awakmu dhewe tok dicelatu digremengi kok ngurusi wong akeh, ngono ya. Wis siap-siap kon, Yon, Ron, Aisyah. Kamu orang pemerintahan. Suatu saat siap dipuji, siap dihujat. Isiku bumbu nih rek, dan kon gak siap ngono. Tadi RT saulan tok kon, mari ngono mengundurkan diri ya. Nah, itu mana ngomong kebijakan orang banyak. Ketika itu Anda yang mengambil kebijakan, pasti salah. Oke, kemudian ada klasifikasi masalah itu juga ada yang sederhana, ada yang medium, ono sing ruwet wis. Ada persoalan, ada masalah yang tidak butuh penyelesaian rek. Jangan dapat. Biarlah waktu yang menjawabnya. Biarlah takdir yang akan memutuskan. Sampai ngono rek. Wis mentok masalah. Wong masalah apa wong bathuk gila kuping kandel ya. Dikandani gak paham. Dikei catatan gak iso maca, dikandani gak krungu. Pam ngeyel lho wis angel aduh gila kuping kandel ya. Jadi dikei tulisan gak iso maca, dikandani gak krungu, gak ruwet ta wis. Yo wong anu jenenge anu wis nek gak dipatoki loro kidul gak prei banget. Ada tapi saya ini Indonesia deloken koyo Roy Suryo ngono iku lho. Saiki logika masyarakat awam kira-kira mikir yo gak kengangguran ngono ta. Nek bagi mereka bisa cakap opo. Jadi tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan itu bisa juga kita lihat substansi masalahnya apa dulu. Jadi Anda harus bisa melihat akar masalahnya. Kemudian baru Anda melihat konsepnya, masalah apa, spesifikasi masalahnya apa. Sehingga wong nek loro tadi, misalnya kalau kita bicara dokter, oh dari sisi tekanan sekian, tensi, cek darah sekian, itu dianalisis, diagnosis, baru.
ngomong kesehatan itu kalau bidangnya dhewe rek. Nek ngomong kewenangan dari tenaga medis macam-macam. Yang bisa mendiagnosis siapa Pak? Yo ahli lab Pak, laborat, analis Pak. Terus yang bisa menentukan resep obat siapa? Apoteker Pak. Nah, terus dokter itu apa? Perawat itu apa? Perawat dan dokter hampir sama Pak. Cuma dokter itu bisa menganalisis dari hasil lab, hasil analisis untuk dieksekusikan produk obat. Makanya dokter itu kadang tadi maklar sales obat ya. Ya, ayo jujur loh. Wani aku nang rumah sakit ngono, dokter lokno ngono. Sampeyan wis sales obat, Pak. Jadi kan dia tahu memang Gufron itu kan ada bulan sekian obatnya pakai ini. Lah mereke obat iki sing kasusmu iki macam-macam. Endi sing bonusnya gede? Ayo nek ngomong kritis-kritisan nang dunia kesehatan nah habis kowe. Jadi yang difikirkan dokter sekarang, ya mohon maaf tidak semua ya, tetapi coba Anda amati, aja komen lah, sementing analisis dan wasno ya. Yang didirikan rumah sakit dokter sekarang itu bukan kesembuhan dari pasien, tapi transaksional obat yang digunakan apa. Yes, kita tidak memungkiri bahwa sekolah ya larang rek. Ya, dunia sekarang dunia kapitalisme. Yes. Kok alasan sama kok gak menyembuhkan siswa? Kami manusia yang bisa menyembuhkan hanyalah. Padahal undang-undang menyatakan ketika ada pasien, ketika malpraktek atau tidak sembuh atau yang dituntut adalah dokter. Undang-undang itu. Ayo, kok nek paham undang-undang ngono, sikatan dokter yang ngejer-ngejer kala direktur iki nek tadi LSM ya. Tapi nek awakmu jaman pemerintahan ya ojo ngono. Misal ibu sampean diperlakukan seperti itu ya coba argumentasi Anda, alur berpikir Anda tapak. Wis menimben awakmu tek moro wis. Monggo Pak niki. Senyum sapa. Nah, wis yakin aku karena saya juga pengalaman ya gak tahu dulu. Sekali saya tendang setelah itu wis sama. Kita datang, monggo Pak, bisa yang dibantu. Monggo mriku. Niki mboten sakit, mriki Pak. Kalau ada apa-apa mohon maaf ya Pak, kami sebagai manusia biasa, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena saya mengalami rek. Nah, awakmu sebagai orang kebijakan publik, orang pemerintah bisa menganalisis itu. Jadi kenapa pasien BPJS itu wajib kontrol? Misalnya awakmu kontrol penyakit jantung seumur hidup. Jadi kalau Anda, ibu Anda atau diri Anda menjadi pasien jantung itu menjadi donatur tetap bagi rumah sakit. Yo nakalan Pak Yoga nek padha samling ngentukan. Awakmu butuh waras. Rumah sakit butuh biaya. Ya tapi mosok yo ngene yo kan ngono. Kenapa? Karena bisa dibandingkan. Ada pasien yang tidak program BPJS tetapi sekali berobat aja selesai gitu. Tapi kenapa ketika menggunakan BPJS gak selesai-selesai? Coba Nabila cabut gigi loh, sing meroncol-meroncol loro gini, gak langsung dicabut kabeh men. 2 minggu lagi ya, kesini lagi ya Mbak Nabil. Iya, sementara yang ini ya saya cabut. 2 minggu kah saya ini netet. Bisa sak bulan kon, so berumah sakit, nyabut untu loro. Oke. Jadi itu ya masalah. Sekarang teknik perumusan masalah. Teknik perumusan masalah itu bisa melalui klasifikasi, pembatasan, konsep, definisi, ruang dan waktu.
Jadi Anda harus bisa secara objektif melihat sisi positifnya, negatifnya, gogorote apa. Saiki nek sampean kondisi ning megang ngegembat ngono, kate gak sampean go nang rumah sakit ta. Sampeyan tambani dhewe ya. Yo gak iso, Pak. Yo iso tapi alate gak duwe, Pak, ngono kan. Akhirnya yo ikhtiar budale nang rumah sakit ya. Wes, kuat ngono ono ada ruang ICU, ada ruang itu yang mungkin disediakan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi jaminan untuk itu ya mungkin hanya berapa persen. Hampir 70%, 16 rek. Enggak. Jadi kesembuhan itu selolos 30%. Nah, ini salah apa? Kenapa rumah sakit ini kok misalnya? Nah, kemarin, wah mau cuci darah di sini Pak, tahapannya lama. Akhirnya pindah nang Ciko. Ciko kok iso cepet, kok iso ule lho. Ya mau Pak kok jenenge ndelek tombol, ya ana sing jodoh, ana sing gak. Macam. Nah, ada juga teknik rumusan melalui hierarkis, identifikasi penyebabnya apa. Ya, ada yang sinektis, analogi yang terlibat dalam masalah itu. Jadi ada yang sinektis itu, ya aktor-aktornya deh. Siapa yang terlibat di situ? Lah, jadi arek cetas lulus dikonangani ngono ya ngejer kabeh ya. Sing senior gampang, angger jojo nah sapal ya. Lah sing cetas lulus lah mane pasene protes ae kaya secara mental wis ngejer ya. Ada brainstorming, sharing pemikiran. Jadi perumusan itu bisa cak ngopi lah. Nah, yang terakhir itu ada asumsi. Jadi asumsi itu ya sudut pandang cara kita. Jadi pemikiran yang berbeda dari sudut pandang mana kita melihatnya. Ya iso dibenerno. Nek awakmu paham iki, kok pengacara ngono iso melemahkan bisa menguatkan. Nek awakmu iso benerno iso nyalahno. Orang yang salah bisa bener, orang yang bener bisa salah, bisa. Dari mana kita melihat sudut pandang masalah itu? Nek awakmu kadang ya tergantung sok bayar piro kan ngono ya. Makanya arek-arek saiki kadang jangan sampai masuk ke arah situ ya. Arek-arek aktivis jangan sampai terpengaruh itu karena pesanan, karena dekat dengan senior iki, karena dia alumni-nya. Yo jok ngono, gak peduli senior ini salah yo gebrak ya. Artinya yo ngomong salah bener iki yo relatif. Tetapi kalau kita bisa berpikir secara jernih, secara pertimbangan tahap-tahapan yang kita lakukan, ya wes, gak peduli. Salah Pak. Ketika Anda minimal Anda mengaku kesalahan itu cukup selesai. Terus solusinya apa? Wes mari. Nek sampai ngotot-ototan ya wes. Perang ae. Nah, perumusan masalah kebijakan ini berbeda dengan perumusan masalah penelitian. Ya, jadi berupa atau pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu penyebab pengangguran karena daya serap lapangan kerja yang tidak memenuhi. Itu masalah. Ini masalah penelitian dan masalah kebijakan beda loh ya. Daya tampung prospek mungkin ada sektor industri kecil yang menengah. Maka yang mengatasi pengangguran itu adalah dengan pengembangan UMKM atau UKM. Ini contoh-contoh masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?